podcast Bangku Sekolah SMK Senopati, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan juga hal-hal seru seputar dunia sekolah. Bareng aku Aulia yang bakal menemani kalian di sepanjang episode kali ini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial guys. Beliau adalah salah satu figur di balik kerennya bengkel SMK Senopati. Ayo coba tebak siapakah beliau? Iya, tidak lain tidak bukan yaitu Kepala Konsentrasi Keahlian Bidang Teknik Sepeda Motor. Mari kita sambut narasumber kita. Selamat pagi Bapak, boleh diperkenalkan? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jordan Yoga. Saya Kepala Jurusan Teknik Sepeda Motor. Baik, kepada Pak Jordan karena sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast kita kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang jurusan, boleh diceritakan Bapak perjalanan Bapak sampai bisa menjadi guru di SMK Senopati. Perjalanan saya berarti dimulai saat kuliah. Iya, dari Boleh. saat kuliah. Saya berkuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Setelah lulus saya sempat buka bengkel selama 3 tahun. Setelah 3 tahun menempuh buka bengkel naik dan turunnya, akhirnya diminta untuk menjadi guru sama orang tua. Jadi saya melamar di SMK Senopati. Baik, Bapak pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya ya Bapak. Kalau boleh tahu jurusan apa Bapak? Saya ambil jurusan teknik mesin, prodinya itu otomotif. Oh gitu, berarti emang udah match ya sama ini Bapak, sama job Bapak ya. Kalau boleh tahu apa yang ngebikin Bapak terfokuskan di bidang permesinan ini Bapak? Saya sejak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, saya itu suka di bidang otomotif khususnya sepeda motor. Jadi setelah saya lulus dari SMK, lanjut kuliah dan alhamdulillahnya saya diterima di sini di jurusan sepeda motor juga. Berarti dari SMK ya Bapak ya, Ya, dari semasa sekolah ya. Kita masuk ke jurusan langsung aja ya Bapak ya, tanpa berlama-lama. Kalau boleh tahu Bapak, boleh dijelaskan apa itu jurusan TSM? Jurusan TSM sendiri itu adalah jurusan yang mempelajari mulai dari mesin, kelistrikan, sama teknologi sepeda motor. Mulai dari awal dulu sampai perkembangan teknologi sampai sekarang. Dipelajari, dicari tahu kendalanya, cara kerjanya, dan perbaikan. Jadi seputar teknik motor gitu ya Bapak ya. Betul. Menurut Bapak, karakter siswa seperti apa yang cocok di bidang TSM ini Bapak? Menurut saya pribadi setelah menjadi guru, karakter yang cocok untuk bidang TSM itu adalah anak-anak yang ulet. Ulet, boleh dijelaskan apa itu maksudnya? Jadi anak-anak yang punya rasa ingin tahuan yang tinggi. Jadi fashion di situ, mari itu tekun belajar, tidak mudah menyerah. Itu yang cocok untuk masuk ke jurusan TSM. Apakah harus bisa dulu baru boleh masuk TSM atau boleh belajar dari nol gitu Bapak di sini? Kalau di sini sendiri yang pasti tidak bisa dulu gak apa-apa, dimulai dari nol gak apa-apa. Yang penting kalau masuk jurusan TSM itu punya rasa ingin tahu, ingin belajar yang tinggi. Jadi kita mengajarkan ke siswa-siswa yang memiliki karakter seperti itu akan jauh lebih mudah. Jadi memang diperbolehkan ya untuk semuanya siswa. Yang penting memang niat ya teman-teman. Betul. Baik, kegiatan praktik apa yang menjadi ciri khas di jurusan TSM ini Bapak? Boleh diceritakan? Ciri khas sendiri, tidak ada ciri khas yang pasti. Semua di sini dipelajari dan langsung dipraktekkan, diujikan. Jadi setelah menerima teori di kelas, langsung kita bawa ke bengkel. Kita tes sejauh mana penangkapan siswa itu terhadap teori yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada praktek khusus seperti kelistrikan, cuma kelistrikan aja, enggak. Jadi ada beberapa guru yang seperti itu. Kalau dibandingkan porsi praktek dan juga teori ya Bapak ya, lebih besar mana? Untuk di Senopati sendiri, porsinya itu lebih dibayarkan ke praktek. Tujuannya apa? Agar siswa-siswa yang awalnya itu belum tahu dan belum terbiasa itu menjadi biasa. Jadi udah terbiasa pegang kunci, bongkar alat, akhirnya mereka akan menangkap
kurangnya teori itu seperti apa. Jadi kita cuma tinggal tambah aja. Kalau semisal masuk di jurusan TSM ini peluang kerjanya apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Peluang kerjanya selain jadi mekanik, Hmm? jadi service advisor, Hmm. juga bisa sebagai orang yang kita bikin usaha, peluang bisnis untuk bikin bengkel sendiri. Itu yang kita. Sekarang motor itu sudah banyak yang injeksi, sensor, dan juga bahkan kelistrikan ya Bapak ya. Ya. Menurut Bapak, tantangan terbesar siswa TSM di era teknologi sekarang itu apa Bapak? Tantangannya tersendiri setelah saya pelajari mengajar di sini, tantangan sendiri itu lebih ke kelistrikan. Kelistrikan ya? Ya, karena di era yang teknologinya maju sekarang, Iya, yang digital ya, sekarang lagi berkembang itu pesat. banyak sensor-sensor itu yang menyangkut tentang kelistrikan. Hmm. Jadi itu yang paling penting untuk ditekankan untuk perjalanan ke depannya. Baik, skill apa yang harus dikuasai siswa TSM agar tetap relevan dan tidak tertinggal zaman Bapak? Skill khusus ya, skill. Mungkin skill khusus di bidang teknik ini yang membuat mereka itu nggak ketinggalan zaman juga Bapak, bisa memanfaatkan teknologi sekarang di jurusan gitu Oh Bapak. gitu ya. Untuk skill sendiri yang paling penting di TSM itu pengetahuan sih hasilnya. Bukan hard skill, lebih tepatnya soft skill. Soft skill. Yang mana pengetahuan itu harus selalu diasah dengan yang teknologi baru, sehingga tidak telat untuk pengetahuannya. Begitu Bapak. Selain kemampuan teknis ya Bapak, sikap kerja apa yang paling penting dimiliki siswa TSM Bapak? Bertanggung jawab dan jujur, yang pasti itu. Oke, baik, baik, baik. Apakah jurusan TSM ini udah pernah kerjasama sama industri di luar mungkin Bapak? Untuk jurusan TSM SMK Senopati itu bekerja sama dengan MPM, PM? distributor yang jadi MPM itu salah satu distributor Honda. Jadi kita langsung dinaungi oleh MPM. Jadi untuk materi insya Allah itu sudah standar dari Honda. Jadi seperti itu. Baik, kita boleh bahas tentang permotoran dulu ya Bapak ya. Boleh. Kan saya ini kan bukan siswa TSM ya Bapak ya. Barangkali Bapak itu bisa jelasin ke saya gimana cara kerja motor biar bisa nyala gitu mesinnya. Karena kalau saya sendiri ngeliat tuh kayak, wah magic banget kok bisa tiba-tiba nyala, tiba-tiba Oke. jalan. Boleh diceritain gitu, jelasin Bapak sebagai ya gimana khususnya. Untuk orang awam, sebenarnya mohon maaf. Jadi kendaraan kita orang teknik itu menyebut kendaraan motor bensin lebih tepatnya. Mulai dari mobil, habis itu sepeda motor itu menyebutnya motor bensin. Cara kerjanya sendiri yang pasti ada dua sistem yang harus ada. Satu itu adalah bahan bakar, yang satu itu adalah pengapian. Baik. Yang mana kedua ini harus ada dan berjalan normal sehingga kendaraan bisa nyala. Semisal apa yang terjadi ketika salah satu dari dua itu tidak normal, itu yang pertama semisal ada bahan bakarnya tapi tidak ada pengapiannya, jadi tidak ada daya ledak yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Jadi siklus singkatnya itu seperti itu cara kerjanya. Baik. Boleh tahu Bapak, di SMK Senopati ini untuk guru sendiri biasanya kalau saya sepengetahuan saya ya Bapak ya, itu punya sertifikat. Sertifikat guru dan juga sertifikat jurusan ya Bapak. Boleh diceritakan Bapak Ya, bagaimana penjelasannya? lebih tepatnya sertifikat dari MPM. Guru yang mengajar dan bekerja sama dengan MPM itu punya grade-nya tersendiri. Jadi mulai dari tingkatan, kalau modul itu modul dasar, modul lanjutan. Sedangkan untuk sertifikasinya sendiri itu ada 3 tingkatan, dari bronze, silver, lalu gold. Jadi seperti itu. Kalau Bapak sendiri sekarang sedang menduduki di mana Bapak? Alhamdulillah saya itu sekarang di modulnya itu modul dasar, modul lanjutan. Ya. Untuk sertifikasinya itu silver, di tengah-tengah lah. Ya, Alhamdulillah berarti udah lumayan ya Bapak ya. bisa dibilang gitu.
Apa perbedaan Bapak waktu masih di peringkat pertama sampai ke peringkat yang kedua ini, Bapak? Setiap tingkatan itu ada materinya masing-masing. Jadi setelah saya silver, saya tahu kekurangan saya untuk pengetahuan dari Hondanya sendiri itu ternyata kurang. Setelah silver saya banyak ilmu baru yang sesuai dengan industri khususnya Honda. Honda. Kalau ngomong-ngomong soal Honda, berarti Honda juga bekerja sama di sini ya, Bapak? Secara tidak langsung iya, kita Oh, dinaungi langsung. keren ya ternyata guys. TSM juga kerja sama langsung loh sama Honda. Selevelan Honda itu famous banget guys. Baik, kalau begitu mungkin Bapak Jordan ada pesan untuk siswa-siswa di luar sana yang pengen masuk ke jurusan TSM tapi masih ragu. Kasih motivasi dong Bapak Oh, kata-kata hari boleh. ini. Kata-kata hari ini ya. Jadi untuk calon-calon siswa SMK Senopati khususnya jurusan TSM, jangan pernah ragu untuk ambil jurusan ini walaupun Anda tidak awam. Anda itu awam di dunia Ini udah sepeda motor. Saya pastikan di sini kita akan ajari selama kalian punya niat. Jadi tidak usah minder dengan teman yang lain, dengan kakak tingkat atau dengan lulusan yang lain. Saya pastikan Anda akan mendapatkan ilmu yang sama dan sesuai industri khususnya Honda. Mungkin seperti itu. kasih untuk pesannya Bapak. Ya, Saya boleh kasih satu pertanyaan lagi nggak Bapak? boleh. Yang terakhir ini saya pribadi ya, saya sebagai anak anak MP, MP, anak yang oke. bukan non TSM ya Bapak ya. Kalau boleh tahu sekarang kan emang udah famous dan pesat banget ya Bapak perkembangan tentang teknologi permesinan, terutama untuk yang salah satunya yang lagi keren-kerennya itu sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik, Iya. oke. Itu bagaimana sih Pak kerjanya? Kok bisa keren banget gitu? Itu adalah terobosan baru ya. Ya. Kalau tidak salah itu terobosan baru yang mana itu untuk menggantikan energi fosil yang susah diperbaharui. Jadi kendaraan listrik sendiri itu awal mulanya seperti itu. Untuk opsi tenaga pengganti lah. Ya, kita tahu sendiri kalau fosil itu kan recycle-nya lama kan. Diharapkan dengan adanya pedal listrik itu pengurangan pada ketergantungan penggunaan energi fosil. Itu. Apakah kita punya produknya Bapak? Untuk produknya sendiri, alhamdulillah TSM itu punya sepeda listrik, sepeda Keren. motor listrik lebih Ya. tepatnya. Gitu ya. Keren ya berarti. Berarti di TSM itu berarti banyak banget guys fasilitasnya. Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk mengisi podcast kali ini. Semoga podcast kali ini semua bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Baik, saya Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.